وفي الحشر ذل المرسلين لواء وفي الحشر ذل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مشهد اجتناب يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه أيا نازحا عني ومسكنه الحاشا أجيب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامضي فيه فؤادي ما يهوى الهوى ويشاء بنى الحب في وسط الفؤاد منازلا فلله بال فقس عن بناؤه وهيهات يلقى العدل إلى الحشا سبيلا سواء مدحه وهجاؤه فؤادي بخير المرسلين مولع وأصرف ما يخلو لسمعي ثناؤه فيا رب شرفني برؤية سيدي واجلي صدى القلب الكثير صداؤه وبلغ عليا ما يروم من اللقاء بأشرف عبد جل قصدي لقاؤه عليه صلاة الله ما هفت الصبا وما أضرب الحادي فطاب حداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشد هو النور يهدي الحائرين ضياؤه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bin sahibi rahmatullah adada ma fiha. Salatan wa salaman da'imaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk membahas masalah ibadah. Sekarang masuk kepada hukum memanjangkan sholat. Hukum memanjangkan sholat. Kemarin sudah kita masuk kepada waktu-waktu pembagian sholat. Sekarang ini hukum memanjangkan sholat. Hukum memanjangkan sholat itu terbagi oleh tiga bagian, yang mana diantaranya bisa menjadikan keluar sebagian sholatnya keluar waktu. Jadi hukum memandangkan sholat sekarang ada tiga bagian. Yang pertama taratan yaqo minal waqti kadru ma yasa'u sholah fi sunaniha wal madu khilaful aula. Yang pertama ini jika ada sisa waktu, jika ada sisa waktu untuk sholat dan dalam sholat itu kita mengerjakan sunnah-sunnahnya, maka memanjangkan sholatnya kena hukum khilaful aula. Apa itu? Dalam kurung di bawah makruh, di atas mubah. Jadi makruh bukan makruh, mubah ya sedikit berat dari mubah. Namanya kita perlu. Jadi maksudnya kurang baik. Tapi boleh, boleh tapi kurang baik. Nah di sini pembahasannya seperti kalau kita sembahyang itu di waktu sholat zuhur, kira-kira sisa waktunya 10 atau 7 menit atau 5 menit. Sisa waktunya 5 menit atau 7 menit. Habis itu asar. Nah, kira-kira sisa waktu ini dalam perkiraan kita sholat bisa nggak pakai takbiratul ihram, tahiyat awal, gitu. Kalau subuh pakai kunut, terus baca zikir-zikir di dalam sunnah fi asna'i sholat seperti subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu sunnah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, Rabbighfirli warhamni. Di situ kita sanggup membaca, kan itu sunnah-sunnahnya. Kita sholat biasa, rukun-rukunnya plus sunnah-sunnahnya. Nah, kira-kira cukup waktu itu, cukup. Salam kira-kira 10 detik lagi azan atau 10 detik lagi keluar sholat. Nah, bagaimana memanjangkan sholat di situ? Maka hukumnya khilaful aula. Boleh tapi kurang baik. Yang pertama, nanti dipahami ya. Yang kedua,
Taratan yabqa minal waqti qadru ma yasa'u fardhu shalah faqat. Jika sisa waktu tadi ini hanya cukup untuk mengerjakan sholat rukun-rukunnya saja, rukun-rukun sholat saja, seperti niat, ya, takbiratul ihram, itu rukun fi'li, takbiratul ihram, rukun qauliyya, niat, Fatihah, rukun fi'linya, rukun fi'linya, i'tidal, rukun fi'linya, sujud, terus duduk di antara dua sujud lagi, rukun fi'linya lagi, berdiri qiyam. Kalau itu yang lain. Hanya cukup itu, enggak sempat dia itu kalau ada anak pakai apa namanya doa iftitah. Allah berkabita walhamdulillah wal fahmi wa asila ini wajah dan sama sanggup. Atau dengan suratnya lagi. Wal maghdubi alaihim waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa lal akhiratu khairun laka min al-ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fadalla wa akhir. Subhana rabbil azim wa bihamdihi rabbana lakal hamdu min as-samawati wa min al-ardi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi rabbil fili wa bihamdihi at-tahiyyat wa hakadha wa hakadha. Ternyata yang nomor 2 ini nggak bisa kalau ini pakai sunah-sunahnya, hanya rukun-rukunnya toh. Waktunya tuh mepet, kira-kira 2 menit. Bagaimana hukumnya kalau orang memanjangkan sholat di waktu ini? Memanjangannya, maka falmaddu mandu, maka memanjangannya hukumnya sunnah. Anak tidak mau ngasih keterangan, ente pahami dulu. Memanjangannya hukumnya sunnah. Bisa tak? Paham tak? Azan tak? Kurang. Anak tak kelangan lagi. Belum. Ada tidak paham? Kurang. Kita lanjut dulu yang ketiga. Taratan yabqa min al-waqti qadru ma la yasa'u furudah. Yang mana sisa waktu sholat tadi itu tidak cukup, hatta fardunya saja. Berarti ini tengah-tengah sholat keluar waktu. Berarti kurang lebih 1 menit ya sisa waktu ya, 1 menit ya. Mungkin 1 menit kurang, cuma 45 detik. 1 menit itu 60 detik. Ya, karena tanya solusi, mungkin solusi jamnya beda. 1 menit itu mungkin 100 detik. Kalau ini yang umumnya 1 menit itu 60 detik. Ini 45 detik lagi ada nasar seumpama atau ada maghrib seumpama. Sembahyang kita. Ya dapat 1,5 rakaat. Mulai gitu ya. Bagaimana memanjangkan sholat di sini? Paham memanjangkan? Memanjangkan itu pakai sunnahnya, suratnya Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Imran, gitu. Bagaimana memanjangkan sholatnya? Maka falmaddu haram, maka memanjangkannya hukumnya haram. Memanjangkannya hukumnya haram. Nah, sekarang Anda mau tanya sama ente yang ada di sini. Buset. Yang pertama itu maksudnya gimana? Yang kedua gimana? Yang ketiga gimana? Apakah ente bisa merangkum di situ? Kurasa, ente kadang-kadang ente sembunyi di balik layar. Belum. Jadi yang pertama ini waktunya ada, tapi kalau pemanjangan tak boleh. Kan gitu. Waktunya cukup, tak sunah-sunah, tapi memanjangkan tak boleh, kurang baik. Yang normal-normal saja, jangan panjang-panjang, boleh tapi jangan terlalu panjang. Suratnya qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad.
Jangan abasa wa tawalla, jangan ameta sa'alun, jangan, setelahnya gitu. Tapi yang kedua, waktunya nggak cukup, tapi hanya rukunnya saja. Bisa lah, oke lah rukun saja. Memanjangkannya malah sunnah. Ayo, biar. Memang fikih itu menjelimet, makanya fikih itu macan berbulu domba. Macan berbulu domba. Kayaknya domba begitu mengaum macan kayak wah bahaya terkam juga. Kalau yang ketiga pasti nggak cukup waktunya, manjangan ya haram loh. Sekarang yang satu yang kedua ini, jadi penjelasannya di sini. Penjelasannya kalau masih ada waktu itu panjang, ya cukup yang normal saja, jangan dipanjang-panjangkan. Maksudnya jangan sengaja waktu panjang loh. Umpama Hasan itu tertidur, kan memang Hasannya suka tidur. Teguring, teguring bangun subuhnya itu jam 6 kurang jam 6 lebih seperempat. Kira-kira 10 menit lagi itu terbit matahari. Wah ini misi waktu makruh. Ini berhubungan sama waktu kemarin ya? Berhubungan sama kemarin apa itu? Maaf, Imam Yusuf. Bangun kurang lebih, aduh belum sembahyang, belum sembahyang subuh nih. Cepat-cepat air wudhu dia sembahyang. Ya itu bagaimana? Jangan baca yang panjang-panjang. Wasyamsi wa duhaha, jangan. Bacanya bisa inna a'tainakal kautsar sama qul huwallahu ahad. Mungkin qul huwallahu nas. Bisa saja. Mana mesti waktu bisa cukup ya, kalau ente panjang kan malah jadi keluar nanti orang. Jadi yang normal-normal saja, tapi tetap dipakai. Takbiratul ihramnya dipakai, doa iftitahnya dipakai, atau takbiratul ihram wajib ya. Doa iftitahnya dipakai, surah ba'da Fatihahnya dipakai, tasbih zikir dalam apa namanya? Ruku, i'tidal, sujud dipakai, kunut dibaca, jangan baik kunut. Karena perkiraan 10 menit, anak sebanyak paling 5 menit aja, gitu. Itu baik kemarin 5 menit. Kecuali kalau sembahyangnya 1 jam, karena tidak ada, paling tidak 5 menit atau 3 menit orang sembahyang itu. Bagi subuh kan paling 1-2 menit, 3 menit selesai. Jadi jangan dicepatin, jangan dipanjangin, yang normal-normal saja. Nah, begitu. Maka dia tidak boleh memanjangkan apa namanya, karena sudah dikasih panjang waktunya cukup, kok ini malah dipanjang-panjang akhirnya keluar. Kurang baik. Akhirnya kepepet-mepet. Harusnya tidak boleh. Tidak dikasih waktu haram nanti, bisa dikasih waktu makruh. Jangan gara-gara ini memanjangkan kena waktu haram nanti. Ada kemarin ada pembahasan waktu haram, waktu hormat ada, waktu hormat. Jangan sampai kena waktu hormat. Ini yang pertama. Nah yang kedua tadi ini sudah dimasukkan dia waktu makruh dan mendekati hormat dia. Terus bagaimana? Kok manjangkan boleh? Malah memanjangkannya sunnah. Ya, tetap hukumnya sholat itu seperti biasa. Subuh semuanya buat duha sama alam nasrah. Nah apa-apa, jangan qul huwallahu ahad, Allahu akbar, jangan, biasa aja. Nanti biasa aja sebenarnya pakai apa? Anak biasa watini wa zaituni sama semuanya inna anzalna fi lailatul qadar. Itu biasanya, kayak subuh itu aja. Kunut, harus kunut aja, itu kunut. Nanti keluar itu urusan nanti. Yang penting ente sembahyang dulu apa adanya. Nanti keluar kalau anak pakai kunut barang, nggak ada urusannya.
Karena memanjangkannya itu hukumnya sunnah. Bagaimana dengan waktunya? Karena waktu sudah masuk waktu hurmah ini sudah sebenarnya mungkin kurang 2 menit ya waktu hurmah ya. Kurang 2 menit sebentar lagi sudah terang ya. Di waktu hurmah sudah. Karena yang salah itu kitanya, bukan memanjangkan sholatnya. Nah gitu maksudnya. Musa Hasan ini yang bisa baca Banjar nanti. Kalau nanti ditanyai sama Kurumuzi atau ditanyai sama Nganu bisa jawabnya. Jadi kalau masih ada waktu, jangan dipanjangkan lagi, ya normal seperti biasa. Tapi kalau sudah mepet waktu, ya ini sebenarnya biasa memanjangkan waktunya, maksudnya jangan dipendekkan. Ya sudah apa adanya, sunah-sunahnya tidak apa-apa. Dulu keluar waktu, nanti pembahasannya nanti. Yang penting ini memanjangkannya boleh. Nah, kecuali yang ketiga, anak sembahyang ini paling anak kunut ini habis, atau anak sembahyang 2 rakaat atau nasar seperti begitu. Ya kalau sudah tahu gitu ya tidak boleh memanjangkan. Memanjangkannya haram. Sudah ente sembahyangnya di waktu hurmah, memanjangkannya kena haram. Pahami dulu. Ya, nanti bagaimana yang kedua ini beko? Satunya godok enggak? Nanti. Yang penting kita hukum memanjangkan sholatnya. Jadi kalau kita punya musola, ada orang yang sembahyang panjang boleh, tapi terlalu panjang Rasulullah marah. Pernah sekali waktu Rasulullah menegur di antara para sahabat, membacanya surat kalau tidak salah itu surat Al-Baqarah kalau tidak salah, lupa apa surat Kahfi lupa. Ada hadis Nabi itu. Ya. Intinya dia sholatnya panjang. Hah? Habis juga. Banyak panjang. Setelah selesai Rasul menegurnya. Jangan panjang. Kenapa dia Rasul? Karena di belakang itu makmum ada yang tua-tua. Boleh terlalu panjang. Itu di waktu awal waktu waktu fadilah. Apalagi waktu fadilah. Ya boleh memanjangkan waktu kalau ada ketentuan dari sunnahnya Rasul SAW. Ya atau para sahabat yang dipilih sama Rasul seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, karena kealimannya dan kesolehannya Sayyidina atau keimanannya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu sudah diakui, maka jadi khalifah ya. Nah, kecuali dari itu atau para tabi'in yang diangkat oleh para sahabat sebagai orang pengganti khalifahnya atau tabi'in atau para ulama as-shalihin. Ada tuntunan di situ, jangan ngarang sendiri. Waktunya isya panjang, bacanya ya kalau sembahyang sendiri tidak ada masalah ya. Ini sembahyang berjamaah, bacanya nus Al-Quran, sudahnya 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Makmumnya bukahan, bisa-bisa di demo itu imamnya nggak ada boleh lagi jadi imam. Kenapa? Oh iya belum. Soal itu ya, nggak boleh. Kecuali ini sembahyang sendiri, sembahyang sunnah, betul. Ini yang dikatakan sekarang sholat fardu. Ya, sholat fardu tidak boleh begitu, apalagi berjamaah. Itu yang pertama. Kalau yang kedua ini tetap dia itu kena keluar waktu, mau dia bagaimanapun tetap keluar waktu. Ya lebih bagus ini normal, jangan terus dipotong-potong. Nggak pakai kunut, nggak pakai apa zikir, nah tetap keluar waktu ini. Atau ngepres dan apa sudah. Yang salah siapa? Ente, kenapa ente sembahyangnya di waktu hurmah? Jangan nyalahkan sholatnya. Nah yang ketiga ini sudah ente salahnya terlalu mepet banget, sudah hampir keluar waktu, pakai tambahin sunnahnya dipanjangkan lagi. Habis takbiratul ihram atau mungkin habis rukuk adzan. Nggak bisa deh. Ini cukup rukun-rukunnya saja. Nah, ini boleh. Yang ketiga, kalau ada memanjangkan hukumnya haram. Jadi kalau mau tanya dalam praktek betul ya. Ini untuk pribadi-pribadi supaya memahami pribadi kita, jangan karena orang lain. Kemudian dilanjutkan lagi,
ini ada hubungannya lagi. Takunu sholah adaan idza adraka raka'atan fil waqti sawa'un akana bi udrin aw bi ghairi udrin, seperti tidur, isyan, ya, atau marat, sakit, udur-udur itu. Fa illam yudrik raka'atan fil waqti fatakunu qada'an. Kalau orang sembahyang, ya, terus waktunya itu adrok 1 rakaat, seperti anak terangkan kemarin, dia sembahyang, menangi 1 rakaat, rakaat kedua keluar waktu, baik dia itu posisi karena lupa, dia kena waktu hormat tadi lah, kena waktu yang diharamkan tadi lah, atau karena melalaikan diri, atau karena malas, atau bil ghairi udrin, tanpa ada udzur, atau karena memang dia malas tak sembahyang, dipukul kakinya baru sembahyang. Oh, orang sholat, ayo orang sholat kowe, ayo sholat kowe, di kafe dong, wah malas, oh itu malas-malasan, kowe sholat, semoga mame gitu nah, sembahyang dia. 1 rakaat ada, tapi sudah berdiri ya, intikal ya, rakaatnya liqiyam ya, untuk pindah rakaat kedua, maka sholat tadi tidak digodok. Kalau tidak mengikuti 1 rakaat, maka godok. Ini perlu dibahas sampai sini dulu. Ya. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa ada di sholat waktu darurah, waktu-waktu sholat yang darurah, di antara zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kan ada waktu darurah. Waktu darurah itu dipakai oleh orang yang terhilang dari maneknya atau terhilang dari penghalannya, seperti haid, nifas, atau sakit, atau siuman dari gila atau bagaimana. Kalau dia sembuh, dia sembahyang, walaupun takbir atau ihram Allahu Akbar keluar waktu, dia boleh sholat sah. Alhamdulillah. Nah, sekarang masuk kepada sini. Kalau dia sembahyang itu 1 rakaat, walaupun tanpa udzur, tanpa manik tadi itu, nah begitu maksudnya, sah tanpa adanya godok. Karena masuk kepada bab yang atas tadi itu. Yang nomor 2, waktunya nggak cukup, bisa sebagiannya keluar, tapi dia memanjangkan sholat seperti sunnah biasa Rasulullah yang diajarkan Rasulullah. Walaupun keluar, tidak apa-apa, dia tidak kena godok sholat, Tuh, Beb, kata Habib kemarin waktu hormat itu godok, ya karena ikhtiar. Nah, kita masuk ke thariqah Bani Alawi ini sangat hati-hati. Kenapa? Karena godok itu tidak ada dosanya, justru malah pahala. Kalau kita sembahyang itu keluar dari sholat, Bani Ali mengatakan itu ahsan dulu, sembahyang lagi, karena sebagian waktu yang ente pakai tadi keluar sholat, walaupun tengah-tengah akhir adzan, ya itu godok. Loh, godok sholat itu berarti Mbak ini sholat duhur 2 kali? Enggak, karena dia sudah lain waktu. Lain halnya dia itu sembahyang mengulangi, itu tidak boleh, haram. Kalau itu menggodok apa-apa bagus, andai kata tidak dihitung sama Allah godok yang tadi, dihitung godok sholat yang mungkin ada yang batal tidak tahu, mungkin ada sembahyang yang lupa tidak tahu, waktu balik dulu kelepasan sembahyang zuhurnya tidak tahu, dipakai yang dulu. Jadi sembahyang godok itu hukumnya bagus. Makanya Syekh Abu Bakar bin Salim
mengadakan sholat qadha di akhir Ramadan. Walaupun kita tidak punya utang, Para ulama kita tidak ada pernah punya utang sembahyang, tapi tetap diqadha. Ada sholat qadha di akhir Jumat. Ini hebatnya sholat qadha. Jadi pemahamannya kalau ente keluar dari sholat, ternyata ente ada gawean,